Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait persiapan UP PPG dalam jabatan tahun 2021. Buku yang saya gunakan adalah buku bahan pengayaan dan remedi matematika yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2019. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas 60 soal, baik itu kompetensi profesional dan pedagogik, serta membahas terkait soal latihan dan umpan balik pada bab 3, nomor 1 sampai nomor 10. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 11 sampai 15. Nomor 11, banyaknya faktor positif bilangan asli terkecil X yang memenuhi sistem kongruensi ini adalah, jadi ini ada sistem kongruensi, di mana X kongruen dengan 2 modulo 3 dan 4X kongruen dengan 1 modulo 5. Yang diminta nanti adalah nilai X-nya, kemudian tentukan banyaknya faktor positif bilangan asli terkecil dari X tersebut. Nah, jawabannya adalah yang C. Bagaimana mencari ini? Yang pertama kali yang harus kita temukan adalah X yang memenuhi persamaan pada kongruensi pertama. Jadi kalau sistem berarti dia harus memenuhi X kongruen 2 modulo 3 dan 4X kongruen 1 modulo 5. Pertama kita cari terlebih dahulu X yang memenuhi sistem persamaan kongruensi pertama. Kita misalkan X sama dengan 14, dia terpenuhi untuk X kongruen 2 modulo 3, karena 1X ya, 1 dikali 14 yang sama dengan 14, dan ketika 14 itu dikurangi 2, berarti kan 12. Nah, 12 itu habis dibagi 3. Atau dengan kata lain, ketika X sama dengan 14, dibagi 3, itu sisanya 2. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya, kita pilih sembarang X yang memenuhi persamaan kongruen pertama. Yang terpilih adalah X sama dengan 14. Nah, X sama dengan 14 itu terpenuhi. Kenapa? Karena 1 dikali 14 kan sama dengan 14. Dan 14 ketika dikurangi 2, yang sama dengan 12 itu habis dibagi 3. Atau dengan kata lain, X sama dengan 14, ketika dibagi 3, modulo 3, sisanya adalah 2. Oke? Nah, selanjutnya kita cek apakah X sama dengan 14 itu memenuhi persamaan yang kedua. Persamaan kongruensi yang kedua, yaitu 4X kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, 4X kongruen dengan 1 modulo 5, dengan X sama dengan 14 itu terpenuhi. Kenapa? Karena kan 4 dikali 14 itu kan 56. Dan ketika 56 itu kita kurangi 1 yang sama dengan 55, itu habis dibagi 5. Ya kan? Dengan kata lain, 4X sama dengan 56 dibagi 5, ketika dibagi 5, sisanya adalah 1. Kayak tadi ya, ini kan 14 dibagi 3, sisanya 2. Yang ini 56 atau 4X sama dengan 56 dibagi 5, sisanya 1. Maka kita mendapatkan X yang merupakan bilangan positif terkecil, yaitu 14. Nah, sekarang kita cari tahu berapa sih faktor dari bilangan positif tersebut. Kita tahu bahwa 14 itu faktornya ada 4, yaitu 1, 2, 7, dan 14. Jadi faktornya itu ada 4. Jawabannya yang C. 4 ya. Oke. Soal berikutnya, nomor 12. Himpunan semua solusi real dari pertidaksamaan ini adalah, jadi kita mempunyai pertidaksamaan, yaitu X-2 ditambah dengan X plus 3 kurang dari 7, di mana masing-masing ada tanda mutlaknya ya. Kita diminta untuk mencari himpunan semua solusi bilangan realnya ya, dari A sampai E. Yang pertama kali harus kita tahu bahwa kita mempunyai definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Tanda mutlak X itu sama dengan A ketika X lebih dari sama dengan A, dan tanda mutlak X sama dengan min A ketika X kurang dari A. Jadi misalkan tanda mutlak X sama dengan 10, berarti kan X lebih dari sama dengan 10, min 10 berarti X kurang dari 10. Ya. Perhatikan juga untuk yang soalnya di sini. Di sini kan ada X-2 dikasih tanda mutlak dan X plus 3 dikasih tanda mutlak. Berarti kita buat dua definisi. Definisi awal. Untuk yang X-2 dikasih tanda mutlak, berarti kan X-2 untuk X yang lebih besar dari sama dengan 2, berarti kan X-2 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 2. Kemudian untuk yang satunya lagi, berarti yang negatif. Negatif dari X-2, berarti kan negatif X ditambah 2.
untuk interval X kurang dari 2. Saya ulangi ya. Jadi kan ini ada X min 2 dikasih tanda mutlak. Berarti yang bernilai X min 2 itu untuk X yang lebih dari sama dengan 2. Kenapa bisa X lebih dari sama dengan 2? Karena kan X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas. Kemudian untuk yang negatif, berarti kan tinggal kita kasih dia negatif X ditambah 2 untuk interval yang sebelahnya. Berarti X kurang dari 2. Kalau tadi udah kanannya 2, yang ini kirinya 2. Oke, kita dapatkan definisi untuk X min 2 ini ya, tanda mutlak. Sekarang definisi yang berikutnya. Untuk yang sebelah sini. Ya. Ini kan ada X ditambah 3 dikasih tanda mutlak. Caranya juga tetap sama. Untuk yang X ditambah 3, itu untuk yang X lebih besar sama dengan min 3. Karena kan X ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. Kita pindah ruas kan, si positif 3-nya jadi min 3. Oke. Ini untuk yang negatifnya. Berarti negatif X negatif 3 untuk sisi yang sebelah kiri. Kiri dari yang ini ya. Ini kan sebelah kanannya, ini sebelah kirinya untuk X kurang dari min 3. Jadi yang positif pakai yang atas, yang negatif pakai yang bawah. Juga sama dengan ini ya. Yang positif pakai yang atas, yang negatif pakai yang bawah. Nah, dari interval ini, interval X lebih besar sama dengan 2, X kurang dari 2, X lebih besar sama dengan min 3, dan X kurang dari min 3, kita bisa mendapatkan tiga kasus ya. Kasus yang pertama yaitu untuk X kurang dari min 3, jadi di sini. Kasus yang kedua yaitu hubungan antara interval yang ini min 3 sama 2. Berarti kan min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Itu untuk yang kasus yang kedua. Untuk kasus yang ketiga itu untuk yang ini, X lebih besar sama dengan 2. Ya. Saya ulangi ya, jadi dari interval ini kita mendapatkan tiga kasus. Kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Oke. Nah, sekarang kita akan mengecek di setiap kasus. Untuk kasus 1 tadi adalah X kurang dari min 3. Jadi nilai X yang kurang dari min 3 pada soal ini. Ya. Nah, berarti kan kita harus merubah tanda mutlak X min 2 ini sesuai dengan definisi yang tadi kita buat. Kita mau pakai yang mana? Mau pakai yang atas atau mau pakai yang bawah? Tergantung kasusnya. Nah, sekarang kita lihat tanda mutlak X min 2. Berarti kan ada pilihannya, ada yang atas, ada yang bawah. Bagaimana cara memilihnya? Kita lihat kasusnya ini terletak pada interval berapa. Dia mintanya X kurang dari min 3. Nah, kira-kira mau pakai yang X lebih besar sama dengan 2 atau X kurang dari 2? Betul sekali, kita pilih yang X kurang dari 2. Berarti dia pilih yang ini ya. Min X ditambah 2. Berarti X min 2 dikasih tanda mutlak ini, kita ubah menjadi min X ditambah 2. Oke, sekarang untuk yang X ditambah 3. Sama nih. X tambah 3 bisa yang atas, bisa yang bawah. Tapi karena kasusnya adalah X kurang dari min 3, maka kita pilih yang bawah, yaitu min X min 3. Oke, kita tidak pilih yang atas, karena kalau yang atas itu untuk kasus yang X lebih besar sama dengan min 3. Oke, berarti min X ditambah 2, min X min 3 kurang dari 7. Kita peroleh X itu lebih dari min 4. Oke, nah hasil dari ini nanti akan kita iriskan dengan kasus 1 yang ini ya. Berarti X kurang dari min 3, kita iris dengan X lebih dari min 4, kita peroleh min 4 kurang dari X kurang dari min 3. Oke, sekarang untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah interval min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Caranya tetap sama, kita harus memilih ya, memilih untuk definisi X min 2 ini mau yang atas atau yang bawah. Untuk yang X plus 3 juga sama, mau yang atas atau yang bawah. Kita pilih sesuaikan dengan interval yang ada. Kasus yang kedua, yaitu min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Karena kasusnya seperti ini, berarti untuk yang X min 2, kita kasih tanda mutlak, kita pilih yang bawah lagi, yaitu min X ditambah 2. Sementara untuk yang X ditambah 3, kita pilih yang atas ya, karena kan dia lebih dari sama dengan min 3. Kita pilih yang atas. Dan ini bisa kita coret, dapatnya 5 dikurang 7 atau bernilai benar ya. Berarti nanti nilai yang benar ini atau true kita iriskan dengan interval pada kasus 2, yaitu min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, kita iriskan dengan nilai yang benar atau true, maka kita peroleh min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 ya, berdasarkan premis ya. Oke.
Premis P diiris dengan nilai yang true, kan dapatnya tetap premis P ya. Oke, sekarang untuk kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga yaitu X lebih besar sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 2. Soalnya kembali lagi, kita pilih mau pilih yang atas atau yang bawah, yang ini juga sama atas atau yang bawah. Untuk yang X min 2, kita kasih tanda mutlak, pasti pilih yang atas. Kenapa? Karena X-nya kan lebih besar sama dengan 2. Kita pilih untuk yang X min 2. Begitu juga untuk yang tanda mutlak ini, X tambah 3 juga kita pilih yang atas, karena dia lebih besar sama dengan min 3. Ya, X tambah 3. Kita peroleh X itu kurang dari 3 setelah kita proses ya. Kemudian kita iriskan antara X kurang dari 3 ini dengan kasus 3 untuk X lebih besar sama dengan 2. Kita peroleh 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Sehingga kita memperoleh hasil untuk 3 kasus. Kasus 1 kita peroleh min 4 kurang dari X kurang dari min 3. Kasus 2 min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Kasus 3, kasus 2 yang tadi ya. Kasus 3, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Nah, selanjutnya kita gabungkan antara hasil pada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Jadi, min 4 kurang dari X kurang dari min 3, kita gabungkan dengan min 3, kurang dari sama dengan X kurang dari 2, kita gabungkan dengan 2, kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Kita peroleh min 4 kurang dari X kurang dari 3. Jadi, kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 kita gabungkan. Oke. Lanjut, di antara soal-soal berikut yang paling baik untuk siswa adalah, jadi ini ada beberapa soal dan kita diminta untuk memilih soal yang paling baik untuk siswa. Soal yang pertama yang A, data persentase jumlah siswa putra PA dan putra B yang merokok dalam 3 bulan terakhir sebelum UTN. Itu Januari, Februari, Maret. Diberikan seperti tabel berikut. Ini PA B, Januari, Februari, Maret, sajikan di atas dalam bentuk matriks. Ya, ini kurang baik saya rasa ya. Karena contohnya merokok. Oke, tidak baik sepertinya. Untuk yang B, data skor rata-rata siswa putra PA dan putra B untuk mata pelajaran matematika M, fisika F, dan kimia K diberikan seperti pada tabel berikut. Sajikan data di atas dalam bentuk matriks. Ini baik ya ini ya, karena nilai rata-ratanya itu sangat tinggi. Ya, 85, 89, 90, 89, 98, 85. Untuk yang C, data skor rata-rata siswa putra PA dan putri B untuk mata pelajaran matematika M, fisika F, dan kimia K diberikan seperti pada tabel berikut. Nah, ini rata-ratanya juga rendah, ini kurang baik ya, karena ini 35, 23, 30, 30, 32, dan 25. Kurang baik. Kemudian yang D, data presentasi kelulusan mahasiswa putra PA dan putri B PPG Prajabatan untuk 3 program studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika diberikan pada tabel berikut. Ini juga kurang baik karena presentasi kelulusannya rendah. Cuma 10, 15, 10, 12, 10, 15. Kemudian yang E, data presentase ketidakhadiran siswa putra PA dan putri B dalam 3 bulan terakhir untuk Januari, Februari, dan Maret diberikan pada tabel berikut. Ini juga presentase ketidakhadiran, tapi ketidakhadirannya tinggi. Ya. Bolos ya, 65, 70, 75, 60, 70, 75. Jadi jawabannya yang B. Soal yang paling baik diberikan kepada siswa adalah soal yang bisa memberikan contoh perilaku yang positif dan bukan sebaliknya. Sehingga soal yang paling baik adalah soal B, karena berisi data-data dengan nilai rata-rata mata pelajaran yang tinggi, yaitu kisaran di atas 85. Sedangkan untuk A itu tadi tidak baik karena dia presentasi merokok ya. Kemudian yang C juga sama, data dengan nilai mata pelajaran yang rendah. Yang D juga sama, data dengan tingkat kelulusan yang rendah, jadi dia juga tidak baik. Kemudian yang E berisi data dengan tingkat kehadiran yang tinggi, ketidakhadiran yang tinggi. Saya rasa tidak ada masalah. Nomor 14. Di pembelajaran terdapat masalah siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw. Tujuan yang paling sesuai untuk penelitian tersebut adalah A. Mengetahui persentase peningkatan hasil belajar menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan dalam pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw
Yang B, mendeskripsikan pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan. Yang C, mendeskripsikan kesulitan pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan. Yang D, mendeskripsikan pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw yang dapat meningkatkan kemampuan penalaran dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan. Dan yang E, yaitu mendeskripsikan pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan. Jadi kita diminta untuk mencari tujuan yang paling sesuai dengan kasus di atas ya. Kasusnya adalah siswa itu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan, dan guru tersebut itu melakukan penelitian kelas dengan menerapkan pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw. Jadi solusinya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena tujuan dari penelitian dan menerapkan kelas itu yang paling sesuai dengan permasalahan pada kasus di atas adalah mendeskripsikan pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw. Perhatikan tabel Cayley suatu grup di bawah ini. Jadi di sini ada tabel Cayley, ya, A B C D E F, kemudian A B C D E F, kemudian ada tanda star, dan di sini ada grup ya. Jadi tabel Cayley ini tuh untuk mewakili sebuah grup. Yang diminta adalah D star F bintang E. D star F pangkat min 1 inverse ya, dikali dengan star D star F. Atau D bintang lah. D bintang F di inverse, bintang D, bintang F. Nah, perhatikan tabel Cayley suatu grup tersebut. Terlihat bahwa A bintang X dan X bintang A itu sama dengan X untuk X, A, B, C, D, F. Jadi ini kan di sini ya, ini kan A, B, C, D, F, kemudian di sini A, B, C, D, F ya. Jadi kan A bintang A bintang B, A bintang C, C ya. Ke sini. Begitu juga B bintang A, B, C bintang A, C, D bintang D, D bintang A, D, E bintang A, E, F bintang A, F. Jadi kan X di bintang A atau A di bintang X itu sama dengan X untuk X, A, B, C, D, E, F. Dengan kata lain, A itu adalah elemen identitas pada grup tersebut. Ya, dengan kata lain, dia adalah A-nya itu adalah elemen identitas pada grup tersebut. Nah, sekarang kita lihat soalnya. D bintang F kita kasih inverse ya. D bintang dengan D, bintang lagi dengan D bintang F. Ya, kita kerjakan satu persatu ya. Untuk yang kedua, ini berubah menjadi C inverse. Kenapa? Karena kita gunakan yang nomor 1 tadi ya. Gunakan D bintang F. D bintang F. Berarti kan ini ya. D bintang F. Berarti kan C. Ya, hasilnya C ya. Oke, berarti kita ganti dengan C inverse. Kemudian yang nomor 3. Gunakan C bintang B yang sama dengan A. Ya, C bintang B yang sama dengan A. Berarti ini C bintang B yang sama dengan A. Maka kita peroleh C inverse itu sama dengan B, ya kan? Iya. Karena sifat tadi ya, C inverse sama dengan B. Berarti C inverse ini bisa kita ganti dengan B. B bintang D bintang C. Ya. Karena kan A-nya tadi elemen identitas. Kalau C dikali dengan B yang kembali dengan elemen identitas, berarti B itu sama dengan C inverse dong, ya nggak logikanya. Berarti kan C di bintang C inverse sama dengan A. Nah, sekarang lanjut untuk yang 3. Gunakan B bintang D yang sama dengan E. Ya, betul. B bintang D. B bintang D sama dengan E. Kemudian gunakan E bintang C. E bintang C sama dengan D.